Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat dan memberikan kehidupan kepada kita serta memberikan kesempatan kita untuk beramal soleh, ya, sebagai persiapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di antara bentuk ketakwaan kita adalah ya selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, ya. Sebentar lagi Ramadan, ya. Ramadan, ya, dari tahun ke tahun sudah kita lalui, ya. Bahkan mungkin sebagian besar, ya, jamaah di sini, ya, lebih banyak Ramadannya ketimbang saya, gitu ya. Tapi mimbab, ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya, saling menasehati, ya, saling, ya, tafahum, ya, dalam ilmu agama. Maka insyaallah pagi ini kita akan membahas satu tema, ya, yaitu persiapan bulan Ramadan. Kenapa harus dipersiapkan, Pak? Karena ya Ramadan itu bagi orang beriman itu sangat bermakna. Betul ya? Bermakna besar. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa bermakna? Karena bulan Ramadan itu bulan, ya, di mana kita diwajibkan puasa Ramadan, ya, selama 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Agar kita menjadi, ya, orang-orang yang diberi label takwa, nurut sama Allah, ya. Karena sebagian besar juga, ya, banyak manusia yang nggak nurut, Pak, ya, banyak yang nggak nurut. Di antara mereka ada yang ingkar sama sekali, disebut orang kafir. Ada yang sudah masuk Islam, tapi dia nggak paham apa makna Islam, sehingga ya masih bermaksiat kepada Allah, nggak nurut juga, ya. Maka mudah-mudahan kita, ya, digolongkan kepada orang-orang yang beriman yang Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, ya, kita gembira banget. Kenapa? Di sini ladang pahala, ya. Ketika ada perintah yang Allah berikan kepada kita, maka disitulah, ya, kita, ya, berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar kita dapat label orang yang bertakwa. Ini kesempatan, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Kita pengen semua masuk surga, betul, Pak? Ya. Dan masuk surga itu, ya, butuh perjuangan, ya, butuh bekal, ya. Di antaranya adalah takwa, ya. Gimana Allah, ya, mengetahui orang ini bertakwa atau tidak? Dari amal ibadahnya, nurut apa enggak sama Allah, gitu. Ya, ketika Allah berikan perintah, dites nih. Ibaratnya kita diuji, Pak. Kalau kita sekolah ada ujian nasional,
Ya, sekarang mah nggak ada Pak ya. Dulu kita ujian nasional. Ya. Maka Allah pun menguji makhluknya, hambanya, ya, supaya apa? Supaya la ya'laman alladzina amanu wa la ya'lamanna al-kadzibin. La ya'lamanna Allah sadaqu wa la ya'lamanna Allah al-kadzibin. Agar Allah tahu orang yang beriman sama orang yang dusta, orang yang jujur sama orang yang dusta. Ya, atas keimanannya. Karena ada orang yang ngakunya iman tapi hatinya kafir. Siapa Pak? Orang munafik, gitu ya. Nah, kita tidak mau ya menjadi yang digolongkan sama Allah orang munafik. Ya, maka kita ya berusaha memaksimalkan bulan Ramadan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan ya melaksanakan perintah Allah siang. Ya. Dan insya Allah bulan Ramadan itu banyak sekali faedah dan keutamaannya. Mungkin sudah dibahas oleh para asatidz di sini. Ya. Dilipat gandakannya pahala. Ya. Ada malam Lailatul Qadar. Ya. Amalan sunnah dihitung amalan ya fardu pahalanya. Ya. Ada itqum minan nar, setiap malam dibebaskan dari api neraka. Ya. Kurang apa lagi? Allah sayang sama kita. Makanya Allah manggil Pak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman yang Allah sayangi, ya, yang Allah inginkan mereka masuk surga. Ya. Kalau orang manggil Pak, ya misalkan saya manggil ya seseorang, tentunya ya karena kenal, merasa dekat gitu Pak ya. Papasan sama apa pada KM misalkan, ya karena sudah kenal, ya merasa ada hubungan, ya keimanan yang sama, ya sama-sama orang beriman, sama orang Islam gitu ya, ada tumbuh rasa cinta, maka dipanggil, Pak mau kemana? Nah dipanggil Pak. Kalau nggak kenal kira-kira nyapa nggak Pak? Akhir zaman nggak Pak? Ya kata Rasulullah, di akhir zaman itu Allah akan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja gitu ya, dan sudah terjadi saat ini ya. Kita nggak akan nyapa orang yang nggak kenal. Kenapa? Karena ya takut dikatain apa, sok kenal. Nah gitu ya. Maka manggil yang dikenal saja, nyapa dimanapun ketemu pasti nyapa kalau kenal ya. Maka Allah yang memanggil kita karena merasa Allah itu dekat dengan orang-orang beriman. Panggilan sayang ya kan. Tanda sayang Allah adalah memanggil hambanya. Nih ada kerjaan buat antum nih, kata Allah. Apa? Puasa. Ya. Di bulan Ramadan. Ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Ya. Tadi takwa apa Pak? Mengerjakan perintah. Maka Allah memerintahkan puasa, kita kerjakan atau tidak? Ya. Kalau kita mengerjakan, kita takwa berarti. Ya. Kenapa kita mengerjakan pekerjaan atau perintah Allah, kewajiban yang Allah bebankan kepada kita? Karena kita pengen masuk surga, takut masuk neraka, kan gitu. Ada harapan, ada ketakutan. Maka ibadah itu harus mengandung unsur roja, pengharapan, dan unsur takut Pak. Takut diazab sama Allah, ya takut dosa. Ya kalau banyak dosanya masuk neraka, kan gitu. Nah ini Pak, maka ya kita persiapkan bulan Ramadan ini agar maksimal ya. Maka Ramadan ya perlu kita siapkan sebagaimana kita mempersiapkan apa-apa yang kita siapkan berbekal sebelum kita bepergian misalkan. Maka Allah juga berfirman ya untuk ya menyiapkan pasukan ketika akan pergi perang. Nah ini, maka penting persiapan sebelum sesuatu pekerjaan Pak. Ya. Allah mengatakan walau aradul khuruj ya la'addu lahu 'iddah walakin karihallahu walakin karihallahu bi'athahum ya ya ini fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin.
Allah mengatakan, dan kamu mau berangkat, jika kamu mau berangkat perang, ya, tentulah apa? Perlu persiapan. Mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan mereka. Ya, nah itu Pak. Jadi kalau mau sesuatu itu pasti harus persiapan. Kita mau puasa Ramadan harus persiapan. Maka Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siap-siaplah. Ya. Apa kira-kira yang harus kita siapkan, Pak? Perlu kita siapkan yang pertama adalah ya hati kita. Ya. Hati kita dikondisikan, ya. Apa? Yang pertama, kita harus gembira kalau ketemu Ramadan. Bahkan ini ciri orang beriman, Pak. Orang yang tidak beriman atau orang munafik, ya, dia kalau datang Ramadan bilangnya gimana, Pak? Aduh, ya belum apa-apa udah, aduh, kan gitu ya, berat kayaknya gitu, ya. Orang beriman gembira, ya. Saking gembiranya Rasulullah itu sebelum bulan Ramadan, ya, mengatakan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan, ya, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, ya, bulan yang diberkahi, ya. Iftaradallahu alaikum siyam, Allah mewajibkan puasa kepada kalian, ya, taftahu fihi abwabul jannah, ya, dibukakan pintu surga, ya, wa tughallaq, ya, fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, ya, wa taghallu fihi syayatin, ya, setan-setan dibelenggu, fihi lailah khairun min alfi syahr, ya, man hurima khairaha faqad hurima, ya, di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, siapa yang diharamkan darinya maka dia enggak dapat, itu ya. Jadi ini kabar, ya, keutamaan bulan Ramadan yang begitu besar, yang seyogianya orang-orang beriman gembira, ya. Ada keberkahan, ya. Kemudian apa lagi, Pak? Ya, ada puasa. Dengan puasa itu digugurkan apa? Dosa-dosa kita, ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa Ramadan digugurkan pahala-pahalanya yang akan lalu, ya. Man shoma yauman fi sabilillah, ya, siapa yang puasa satu hari saja, ya, atas niat ikhlas kepada Allah, ya, ja'alahullah, Allah akan menjadikan di antaranya apa? Parit antara dia dengan neraka, jauh, ya. Satu paritnya seperti apa, Pak? Ya, jauhnya selangit dan bumi, ya. Jadi dijauhkan dari api neraka, ya. Makanya kata Nabi SAW, asyamu junnah, puasa itu benteng dari apa, Pak? Dari neraka, ya. Maka puasa itu luar biasa, ya. Maka Allah wajibkan, apalagi puasa wajib, ya, maka pahalanya besar, ya. Ini kabar gembira. Pintu surga dibuka, Pak. Kenapa dibuka? Ya, agar kita semangat, ya, buat masuk surga, ya, gitu. Kalau misalkan orang, anak-anak kita, ya, baru lulus SMA, ya, kemudian dibuka beasiswa, nah, kan seneng banget nih, ya, ayo cepetan daftar, ya, belajar sungguh-sungguh untuk dapat beasiswa gitu, ya. Nah, kita pun begitu, Pak. Allah buka tuh pintu surga buat kita semangat beramal soleh di bulan Ramadan. Ditutup pintu nerakanya, ditutup, ya, agar orang-orang yang bermaksiat itu, ya, berhenti untuk bermaksiat, ya. Bukan itu saja, syaitan pun dibelenggu, Pak, ya, agar tidak terlalu banyak mengganggu, ya, umat manusia, gitu, ya. Maka kata Rasulullah, di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan mengenai hadis ini, kaifa la yubsyirul mu'min? Bagaimana seorang mukmin tidak gembira, Pak? Ya. Bi fathil abwabul jannah, ya, dengan dibukakannya pintu surga. Kaifa la yubsyirul mu'adzib? Bagaimana orang yang banyak dosanya tidak gembira karena pintu neraka ditutup?
Kaifa la yubsyirul aqil, bagaimana orang yang punya akal tidak gembira, ya, di waktu yughalu fihi syaitan, karena syaitan diganggu, ya. Ya, min aina yushbihu hadha zaman wa zaman, ya. Dari sisi manakah ada suatu waktu yang menyamai, ya, zaman itu, yaitu Ramadan. Enggak ada yang bisa nyamain bulan Ramadan. Ya. Ini kata siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Rasulullah juga pernah bersabda, ya, idza kana awwalul lailah min syahri Ramadan, apabila datang malam pertama bulan Ramadan, ya, kata Rasulullah, sufidati syayatin, syaitan dibelenggu. Kemudian, ya, wa ghuliqal abwabun nar, ditutup pintu neraka. Ya, falam yaftah minha baban, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Ya, wa futihati abwabul jannah falam yughlaq minha bab, dibuka semua pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pun. Ya, wa yunadi munadi, kemudian ada yang menyeru, ya, malaikat menyeru, diperintahkan Allah untuk menyeru apa? Ya bagial khair aqbil, wahai pencari kebaikan, ya, orang yang senang berbuat kebaikan, nyarinya pahala, aqbil, ya, ambillah, ya, ambillah, ya, kesempatan ini, ya, bulan Ramadan. Ya bagiya syarr aqsir, wahai yang suka maksiat, ya, suka berbuat buruk, stop, aqsir, ya, dikitin maksiatnya, atau, ya, amsik, apa, stop, ya, jangan berbuat maksiatnya. Walillahi uttaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah punya waktu, ya, waktu itu di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ya, jadi semangatnya Pak, jangan di malam 27, 25, 27 yang ganjil-ganjil akhir saja. Ya, tapi dari awal, ya, kita ingin dibebaskan dari api neraka sampai akhir. Ya. Baik, itu ya. Jadi bergembira dengan Ramadan. Yang kedua adalah, ya, meniatkan Ramadan ini kita melaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati, ya, karena, ya, barometer amal seseorang itu dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Maka kita, ya, sebisa mungkin, ya, kita ikhlas kepada Allah, ya, ridha kepada Allah, tunduk, ya, pasrah aja, ya, jalankan setiap apa yang Allah wajibkan. Ya, maka niat itu penting, ya. Kita berniat, ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi SAW, orang kalau ibadah itu ada 3 jenis, Pak. Ada yang pengennya, ya, hitung-hitungan gitu, ya, dapat pahala. Ada orang yang menginginkan apa? Menginginkannya, ya, agar dihindari dari keburukan, diazab neraka gitu, ya. Takut dia. Ya. Kemudian, ya, ada juga, ya, betul-betul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3, ya, roja, khauf, dan mahabbah, ya. Maka kita hadirkan dalam hati kita. Nah, itu. Ini yang pertama, yang kedua, Pak, ya, mengkondisikan hati. Kemudian yang ketiga, persiapan kita bulan Ramadan kalau masih punya hutang, apalagi ibu-ibu nih sering punya hutang biasanya. Ya, karena rutin, ya, ada, ya, lampu merah, ya, maka dibayar sebelum datang bulan Ramadan. Ya. Berapa hari lagi Pak Ramadan? Ada 9 ya. Nah, 9 hari lagi, ya, yang punya hutang ibu-ibu misalkan, ya, segera dibayar, ya. Karena Aisyah pun, ya, biasa membayar hutang Ramadan itu mepet ke bulan Sya'ban, ya. Mepet ke bulan Sya'ban. Jangan sampai jadi numpuk hutangnya di tahun kedepannya, ya, dianggap apa? Berdosa, ya. Karena 1 tahun itu, wow, masya Allah Pak, ya, berapa bulan berarti, ya, 11 bulan gitu, ya. Itu kesempatan kita membayar qada puasa, ya.
Sampai bulan Sya'ban kalau masih tidak terbayar, ya kebangetan lah itu ya. Ya maka kata Aisyah, ya, kana yakunu alayya shaum min Ramadan, famas astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Kata Aisyah mengatakan, aku dahulu punya kewajiban puasa, ya, karena perempuan pasti punya halangan. Ya, tidaklah aku ya membayar hutang puasa itu kecuali di bulan Sya'ban. Gitu. Ya, maka bulan Sya'ban ini ya yang punya masih hutang, ya segera dibayar, ya, qada puasanya. Nah ini, kemudian yang ketiga banyak berdoa dan berzikir, Pak. Sebagai ulama mengatakan, ya, kanu yad'una Allah ya sittata asyhur ayyablughahum ya ayyablughahum syahr Ramadan thumma yad'una ya sittata asyhur ayyataqabbalahu minhum. Ya, sebagian ulama dahulu mengatakan, ya, mereka itu orang-orang soleh, ya, dari sahabat, tabi'in, para ulama kita terdahulu terbiasa itu berdoa, Pak, ya, dari 6 bulan sebelum Ramadan. Bulan apa berarti, Pak? Sebelum Ramadan. Mundur berarti Ramadan, Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhirah, Jumadil Ura. Berarti dari Jumadil, dari Rabiul Awal, Rabiul Akhirah, ya. Doa terus agar apa? Disampaikan ke bulan Ramadan. Habis Ramadan, ya berarti Syawal, ya. Mereka berdoa lagi, Pak. Berdoa apa? Agar selama bulan Ramadan amal ibadah mereka diterima. Gitu ya. Jadi banyak-banyak berdoa kita agar disampaikan bulan Ramadan. Ya. Karena umur tidak ada yang tahu, ya. Tetangga kita misalkan, ya, 1 hari sebelum Ramadan meninggal ada, ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita ketemu bulan Ramadan. Ya. Nah ini banyak berdoa, ya. Dan banyak berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kita bisa memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan, ya. Karena tidak ada ya kebaikan kecuali atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sering ditanya tentang keadaan kondisi beliau mengatakan alhamdulillahi ya bi ni'matihi tatimu sholihat. Segala puji bagi Allah, ya, dengan nikmatnya sempurna amal soleh. Jadi amal soleh itu ya bisa kita kerjakan atas nikmat dari Allah, bukan kekuatan kita, Pak, bukan kebugaran kita, ya, bukan hebatnya kita, bukan, tapi karena apa? Hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita doa agar Allah memberikan kita ya kemampuan itu. Kemudian banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dosa itu menghalangi ibadah, Pak. Dosa itu menghalangi kebaikan-kebaikan, ya. Rasulullah mengatakan wa iyyakumul kadzib. Hati-hati dengan dusta, jangan melakukan fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan dusta akan menyeret kepada kefujuran, ya, perbuatan dosa-dosa yang lain, ya. Wal fujur innal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan-keburukan yang banyak bisa menjorokkan kita, ya, memasukkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan maksiat, ya. Kalau kita masih punya dosa, segera taubatan nasuha, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, agar Allah hapus, ya, tinta-tinta hitam di hati kita. Karena itulah yang akan menghalangi, ya, cahaya, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati. Kalau orang punya maksiat, ya, punya dosa, maka dia malas, Pak, ibadah, baca Quran malas, ya. Maka ada ulama mengatakan, ya, aku, ya, merasakan, ya, akibat dari dosa itu, ya, perihnya akibat dosa itu, ya, selama puluhan tahun, ya. Gitu. Ada ulama, ya, beliau ini, ya, apa namanya, suudzon sama orang, ya. Ada orang, ya, baca Quran, ya, dia kira langsung dia, padahal cuman betikan hatinya aja, ya, bukan baca Quran, Pak, apa, sholat, ya, sholat. Ada orang sholat nangis, Pak. Nah ulama ini dibilang di hatinya itu, ya,
wah ini orang sholat nangis-nangis nih, riak kayaknya nih, gulu banget nih, lebay gitu ya. Cuman geremet di hati Pak. Habis itu Pak, dihilangkan selama 1 tahun kekhusyuan ya, rasa ingin nangis ya ketika di sholat dalam ibadahnya beliau ya, sehingga beliau berintrospeksi apa yang dia lakukan ya, sampai dia nggak bisa nangis ketika sholat. Ternyata itu Pak, kemudian dia bertobat, maka ya kembalilah ya hatinya itu bisa menangis. Bayangkan Pak, efek dosa itu ya bisa sampai seperti itu, menghambat kita dalam ibadah, membuat kita jadi malas gitu ya. Maka banyak-banyak bertobat sebelum Ramadan ini ya, atas segala apa yang kita lakukan ya kepada Allah ya, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga boleh ya untuk kita ya meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin dizolimi oleh kita ya, karena doa mazlum itu makbul Pak. Ada orang ngerasa dizolimi oleh kita, digibahin, nggak terima, dia ya dongkol hatinya, dan bisa saja apa Pak, doa yang jelek-jelek buat kita ya Allah kabulkan kan. Maka ada tradisi di Indonesia itu kalau sebelum Ramadan maaf-maafan gitu Pak ya, maafin ya Pak ya Bu gitu ya, saudara ya fulan ya, teman ke teman dan ke saudara, itu biasanya tradisinya minta maaf-maafan ya. Itu tuh dari situ Pak ya, karena ya kezaliman itu zulumatu yaumal qiyamah ya, karena kezaliman itu kegelapan ya. Maka kita ya mohon ampun kepada Allah dari maksiat, dan ya kita minta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Kemudian persiapan berikutnya apa? Membiasakan dengan amal soleh agar terbiasa bulan Ramadan ya. Maka dari sekarang nih kita biasakan ya, mungkin jarang-jarang baca Quran, kembali buka Qurannya sering-sering ya. Yang jarang-jarang sholat malam ya, biasakan lagi bangun sholat malam, sholat duha, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah ya. Yang jarang-jarang jamaah di masjid ya, biasanya jadi hari pertama penuh gitu ya. Mudah-mudahan konsisten sampai akhir ya. Dan selamanya seterusnya ya, konsisten berjamaah di masjid ya. Kenapa seperti itu? Karena badan kita ini perlu persiapan Pak. Maka dipersiapkan ya. Kebiasaan itu tidak tumbuh ya sehari 2 hari gitu Pak ya. Bahkan ya para psikolog ya, para ilmuwan atau orang yang ya konsen dalam parenting mengatakan perubahan tingkah laku itu Pak minimal itu 40 hari. 40 hari kebiasaan itu bisa berubah ya. Dan ini seiring dengan apa Pak? Dengan Quran ya. Manusia kalau ketika diciptakan dalam rahim ibunya berapa? 40 hari berubah gitu ya. Jadi perubahan itu ada 40 hari. Ya. Maka kata Rasulullah, ya siapa yang ya salat berjamaah dan mendapatkan ya takbiratul ihram pertama ya selama 40 hari ya, maka dia dibebaskan dari dua hal, kemunafikan dan dari api neraka. Nah, itu jadi 40 hari ya. Maka dibiasakan ya. Apalagi ya kebiasaannya mungkin ya punten misalkan kurang taat atau ibadahnya ya bolong-bolong, maka harus persiapan untuk dibiasakan kembali untuk maksimal di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan kita ya. Begitu juga Rasulullah ya paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban ya. Sampai-sampai kata para sahabat, Rasulullah itu puasa selama sebulan penuh ya. Karena dibilang Rasulullah itu kayak mewajibkan ya, maka Rasulullah ada tidak puasanya supaya tidak dianggap wajib. Karena zaman turun wahyu Pak ya, kalau zaman turun wahyu itu ya bisa nanti sama Allah ditetapkan jadi wajib. Nah, berarti contoh misalkan salat malam. Salat malam di awal perintahnya itu wajib Pak. Di awal perintahnya wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, di surat Al-Muzammil. Itu kata para ulama ya menunjukkan wajibnya tahajud ya, walaupun sebentar ya.
Kemudian muncul ayat terakhir, ayat 20, ya, Allah turunkan kembali, ya, yang menunjukkan bahwa jadi sunnah. Apalagi ada, ya, ayat, ya, fatahajjad bihi nafilatan lak, jadi nafilah, jadi tambahan saja, jadi sunnah gitu ya. Tapi bagi Rasulullah tetap wajib, ya, makanya Rasulullah sholat malam tiap hari sampai bengkak kakinya, Pak, ya, begitu Rasulullah, ya. Maka Rasulullah juga paling banyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang dituturkan Aisyah, ya, kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yasumu Sya'ban illa qalila, ya. Kadang Rasulullah itu sebulan penuh Sya'ban itu puasa terus, ya, menunjukkan apa? Persiapan untuk, ya, beramal soleh supaya maksimal dan terbiasa puasa di bulan Ramadan nanti, tidak kaget gitu ya. Biasanya kalau nggak ada persiapan, Pak, hari pertama itu udah haus, ya, apalagi terik mataharinya, sinarnya, ya, full gitu ya, siang-siang kerja lagi gitu ya, ya, Insya Allah gitu ya. Apalagi saudara-saudara kita yang kerjanya di lapangan, ya, buruh misalkan, ya, keloteng atas, ya, puasa, ya, itu banyak yang jebol, Pak, ya. Dan kita rasakan hari pertama puasa itu berat kadang, ya. Untung libur gitu ya. Kalau anak-anak, kalau yang kerja nggak tahu ya libur apa enggak. Biasanya sehari itu tiduran aja gitu. Ya. Itu Pak ya. Jadi harus persiapan dengan amal soleh, ya. Kita kembali, ya, bersemangat, ya, puasa sunnahnya, kemudian baca qiraatul Qur'annya, salat malamnya, salat duhanya, qabliyah dan ba'diyah, salat jamaah, ya, insyaallah, ya. Maka Abu Bakar Al-Waraq Al-Baiki rahimahullah taala mengatakan, ya, syahrul Rajab syahrul lizzar wa Sya'ban syahrul lisqai, ya, lizzar, wa Ramadan syahrul hasaduz zar. Kata Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi, ya, rahimahullah taala, Rajab itu, ya, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, ya, bulan Sya'ban untuk nyiram, Pak. Nanti panennya di bulan Ramadan. Maksudnya kita sudah membiasakan amal soleh itu dari Rajab, harusnya dari Rajab sudah mulai, ya. Kemudian agak ningkat lagi di bulan Sya'ban. Nah, Ramadan terbiasa udah, ya, karena lebih dari 40 hari jadi kebiasaan gitu, ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, as-sanah mithlu syajarah, satu tahun itu seperti pohon, ya. Syahrul Rajab ayamu, ya, taurikuha, ya. Bulan Rajab itu waktu untuk menumbuhkan daun, ya. Wa Sya'ban ayamu tari'uha, kemudian bulan Sya'ban itu untuk menumbuhkan dahan, ya. Ramadan ayamu, ya, qatafuha, dan Ramadan itu bulan untuk memanen, ya, memanen dari buahnya gitu ya. Nah itu, ya, jadi yang keberapa tadi, Pak? Yang kelima, ya, persiapannya adalah beramal soleh, ya, banyak-banyak untuk membiasakan. Kemudian yang keenam, belajar fikih atau berkaitan dengan bulan Ramadan, Pak, ya, fikih puasa, ya, ini, ya, keutamaan Ramadan, ya, agar kita semangat, ya. Nih baca lagi keutamaan bulan Ramadan agar kita semangat, punya punya tujuan gitu, Pak, Ramadannya. Kenapa kita harus gembira? Kenapa harus beramal tuh? Ngelihat keutamaan bulan Ramadan tadi, berkahnya, dilipat gandakannya, ya, dibebaskan dari api neraka, ya. Nah, itu untuk menyemangati kita. Belajar fikih siam, ya, karena nanti dalam masalah fikih itu banyak khilafan, ya. Ada, ya, contoh misalkan, ya, dalam mazhab Syafi'i ngupil dengan sengaja bisa batal puasa, ya, yang bisa memberikan kenikmatan, kan biasanya kalau ngupil lagi enak banget gitu, ya. Nah, itu bisa membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Ya, sebagian saja sebenarnya mazhab Syafi'i pun sebagian, tidak semua mazhab Syafi'i, ya. Di mazhab Syafi'i sendiri hilang. Tapi mazhab yang lain tidak, ya. Yang bisa membatalkan puasa, ya, hal-hal yang besar, contohnya makan, minum sengaja, ya, jima, ya, kemudian muntah sengaja, ya, untuk wanita haid dan nifas misalkan, ya. Selain itu mengurangi pahala puasa, ya.
Contoh misalkan ya orang marah, ya ada sebagian orang, jangan marah nanti batal puasanya, gitu ya. Kalau marah itu tidak membatalkan puasa, Pak, ya, tapi mengurangi pahala puasa, ya gitu. Ya. Jadi perlu kita ilmui, ya, sehingga kalau ada khilaf, nah nggak berantem. Kebanyakan kan berantem, Pak, jadinya gara-gara khilaf. Yang satu berpegang pada mazhab Syafi'i, yang satu Hambali, nggak cocok, berantem. Ya, maka kita belajar, ya, buka lagi, ya, buku kita, ya, kitab kita tentang puasa, ya. Pendapat mana yang kita menjadi patokan, ya, yang serp di kita, gitu, ya. Sehingga nanti kita punya patokan, mau yang ini, mau yang B, ya kita punya patokan, gitu ya. Kemudian tarawih, ya, dikaji lagi. Itikaf, ya, gimana itikaf, syarat-syaratnya, ya, keutamaannya. Zakat fitr jangan lupa, gimana, ya, syaratnya, kemudian caranya, ya, kita pelajari. Sholat id, ya, mungkin setahun sekali lupa, ya, kita pelajari kembali hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, ya, dari ibadahnya dan keutamaannya. Taib, ya, ini yang keenam. Ya, banyak banget, Ustaz, ya. Ya, karena persiapan harus banyak, Pak, ya. Kalau kita mau pergi aja persiapannya banyak, ya. Ya, perbekalan, uang, ya, kemudian kendaraan, baju ganti, ya, apalagi, ya, air minum dan lain-lain, banyak, gitu ya. Nah, ini juga banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan, Pak. Ya, ini penting buat kita sebelum Ramadan, jaga fisik kita. Ya, karena kalau kita sakit, nah udah pasti ini nggak kuat, ya. Apalagi sampai ke rumah sakit misalkan. Jadi punya hutang kan, gitu. Ya, walaupun ada, ya, sebagian ulama, ya, membawakan hadis, ya, bahwa puasa itu, ya, membuat sehat, ya. Ya, secara ilmu kedokteran, ya, atau ilmu herbal, ya, agak nyambung sebenarnya, ya. Tapi, ya, tentunya kalau kita puasa itu semakin menurun daya tahan tubuh kita dan kebugaran kita kan, maka perlu dilatih, ya, jaga kesehatan dari sekarang, ya, beli kurma, madu, ya, habatus sauda misalkan, ya, vitamin, ya, perlu, ya, persiapan seperti itu, ya, karena kita mau puasa, gitu ya, agar kuat puasanya, ya, minum susu misalkan, ya, itu perlu, ya, menjaga kesehatan tubuh, ya, dan, ya, mempersiapkan, ya, perbekalan, ya. Kemudian muhasabah diri, ya, muhasabah diri. Kemudian menasehati keluarga, ya, nasihat keluarga, ya, anak istri harus dinasehati, ya. Ya, sampai kita, ya, pengen ke surga sendirian, gak enak, Pak, di surga sendirian. Nabi Adam aja kesepian, Pak, di surga sendirian, ya. Jadi kita ajak-ajak banyak orang untuk masuk surga bareng. Ku anfusakum wa ahlikum nar, ya. Maka, ya, kita nasihati istri kita, kalau kita tahu ilmunya kita kasih tahu, gitu ya. Barakallahu fikum. Sampai sini mungkin persiapan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah yang menjadikan Ramadan kita Ramadan yang makbulah, diterima segala aktivitas dan amal saleh kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan, monggo, Pak, kalau ada pertanyaan. Baik, nampaknya tidak ada, ya. Sudah masuk. Ya, Pak Haji, silahkan. Ya, gimana? Yang hadis 40 hari itu sholat itu terhindar dari munafik dan Abu Bakar. Itu kayaknya hanya untuk laki-laki aja, Ustaz. Iya, betul. Karena yang sholat jamaah kan yang wajib laki-laki. Sebaik-baik sholat laki-laki itu, ya, di masjid, ya, kecuali berhalangan, hujan, sakit, ya. Kalau di perempuan, sebaik-baik itu sholatnya di rumah, gitu ya. Tapi kalau ada ibu-ibu misalkan mau, ya, sholat di masjid, ya, nggak dilarang. Karena ada sahabiyah, ya, dulu, ya, bahkan tinggal di masjid, Pak, sholatnya di masjid terus, ya,
Sampai-sampai ketika dia meninggal, ya Rasulullah nggak tahu, cari-cari sama Rasulullah, ya mana, ya ibu ini fulana, nggak ada, sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah datang ke kuburannya, maka sholat jenazah di kuburannya. Ya. Itu ya. Jadi kalau sebaik di masjid, ya nggak apa-apa, ya. Dan insya Allah ya di masjid ini sudah difasilitasi dengan ya ruangan khusus untuk ya ibu-ibu ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup ya, sudah masuk syuruk Pak? Oh belum. Berapa menit lagi? 11 menit. Oh masih banyak ya. Baik, sampai sini mungkin ya, sambil kita menunggu syuruk ya, banyak berzikir ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ya kita bisa mempersiapkan Ramadan ya dengan maksimal, ya membiasakan amal di 10 terakhir bulan Syaban ini ya, kita berlatih ya, mulai membaca Al-Qur'an kembali ya, target ya. Dan satu lagi terakhir saya kelewat ya, terakhir persiapannya adalah ya membuat jadwal Pak ya, persiapan jadwal sebelum Ramadan ya. Nah, sebut planning. Nah, planning ya, harus di planning ya. Di Ramadan itu kita mau ngapain aja dari hari pertama sampai hari akhir ya. Dikondisikan dengan kerjaan ya, misalkan kerja jam sekian sampai jam sekian ya, istirahatnya kapan, waktu istirahat mau baca Quran nggak 1 halaman kan gitu ya. Ya, harus di planning, ditulis ya. Kalau nggak ditulis lupa ya. Kita mau itikaf di mana ya, mulai itikaf hari keberapa disesuaikan dengan libur kerja misalkan, atau mau pulang kampung ya, di kampungnya ngapain. Nah itu di planning dari sekarang Pak ya, agar kita nanti main terobos saja gitu kan, akhirnya lupa apa yang mau dikerjain ya, akhirnya mubazir waktu Ramadannya ya. Baik ya. Baik, itu saja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan bi ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ya menerima amal saleh kita ya, yang telah lalu ya, yang sekarang dan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.